saya selaku host Aida Fawaza yang merupakan mahasiswa aktif Universitas Negeri Semarang, program studi bimbingan dan konseling. Senang sekali rasanya saya bisa menemani kalian semua dimanapun kalian berada. Mungkin ada yang sedang belajar, atau lagi santai-santai, atau bahkan yang lagi sedang bekerja. Pada episode kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting tapi seringkali dilupakan atau diabaikan oleh kita, yaitu pentingnya kesehatan mental bagi anak dan remaja. Mungkin banyak kalian yang berpikir masa tumbuh kembang pada anak dan remaja itu cuma soal fisik dan pendidikan, tapi kesehatan mental juga bagi mereka itu penting karena bagaimana mereka bisa merasa, berpikir, dan memahami dirinya sendiri. Dan yang lebih spesial lagi, hari ini saya nggak sendirian. Saya bersama narasumber saya, yaitu Ibu Ana Rasaina. Beliau akan membantu kita memahami lebih dalam tentang tantangan kesehatan mental di usia muda, serta bagaimana kita sebagai orang tua, guru, ataupun teman sebaya dalam menangani kesehatan mental yang tepat. Jadi, pastikan kalian tetap setia mendengarkan sampai akhir ya. Siapa tahu banyak insight atau tips yang bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke pembahasannya. Baik teman-teman, seperti yang sudah saya sampaikan di awal, di sini saya nggak sendirian. Saya bersama narasumber saya, yaitu Ibu Ana Rasaina, SPSI yang merupakan guru BK di SMK Negeri 1 Kota Cirebon. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam, kita akan sapa dulu Ibu Ana. Apa kabar Ibu? Terima kasih sudah menyempatkan hadir di podcast yang sore hari ini. Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Kita langsung saja ya Bu. Ada nggak sih Bu, boleh nggak ceritain sedikit gitu ke para pendengar tentang pengalaman Ibu dalam menangani atau mengamati kesehatan mental pada anak dan remaja? Pengalaman saya menangani siswa yang mengalami gangguan mental yang terberat itu 2 tahun terakhir. 2 tahun terakhir siswa itu mengalami histeris, menarik diri, agresif. Kemudian akhirnya saya referal ke psikiater. Dari psikiater dirujuk ke psikolog. Kemudian setelah itu berobat jalan sampai sekitar berapa bulan sembuh. Agak-agak sembuh gitu ya. Kemudian saya baru mulai terapi, ikut bantu terapi dan akhirnya alhamdulillah sembuh. Kemudian anak kembali lagi ke sekolah setelah kembali lagi ke sekolah, kemudian anak tersebut di tepatnya 1 tahun berikutnya itu mengalami lagi gangguan tersebut dan kemarin kembali lagi ke psikiater, psikolog, akhirnya disarankan untuk cuti dulu sekolahnya gitu. Ada sekarang masih. Berarti masih masa pemulihan ya Bu? Iya, masih pemulihan. Selanjutnya menurut Ibu apa sih yang dimaksud dengan kesehatan mental itu? Terus kenapa kesehatan mental itu bisa disebut penting pada anak dan remaja? Yang dimaksud kesehatan mental yaitu suatu keadaan emosi, psikologis, dan sosial yang seimbang dan sehat pada anak dan remaja. Di mana anak itu memiliki kemampuan mengelola emosi dengan baik, berpikir jernih, dan berinteraksi dengan orang lain secara sehat dan positif. Kesehatan mental yang baik pada anak dan remaja itu sangat penting, yaitu untuk perkembangan mereka yang optimal, baik secara akademis, sosial maupun emosional. Jika tidak diatasi, masalah kesehatan mental pada anak dan remaja dapat berdampak negatif pada perkembangan mereka dan meningkatkan risiko masalah kesehatan mental di masa depan. Nah, kemudian kenapa penting? Karena pada masa remaja adalah masa periode transisi antara usia remaja, pada usia kanak-kanak ke masa remaja. Ya, ini menyebabkan stres dan kecemasan. Kemudian adanya perubahan hormonal. Ya, perubahan hormonal ini akan mempengaruhi emosi dan perilaku remaja. Kemudian pengaruh lingkungan. Lingkungan yang semakin luas juga itu akan mempengaruhi kesehatan mental remaja. Kemudian pengembangan identitas.
mencari jati diri itu dapat menyebabkan kebingungan atau stres, ya. Kemudian otak remaja yang masih dalam proses berkembang, ya, itu juga kalau ada stres atau trauma dapat mempengaruhi perkembangan. Berarti tadi kesehatan mental itu penting juga ya Bu, bukan cuma fisik dan pendidikan. Sama-sama. Lanjut ke tantangan sama kayak ada faktor gitu nggak sih Bu yang menyebabkan anak-anak itu terkena kesehatan mental? Faktornya banyak. Yang pertama itu yang paling besar dipengaruhi oleh masalah keluarga biasanya. Hampir 70% dipengaruhi oleh masalah keluarga yang pernah saya alami. Jadi kayak keluarga yang kurang harmonis gitu ya Bu? Keluarga yang kurang harmonis atau kurangnya dukungan dari keluarga. Betul. Kemudian orang tuanya yang terpisah, misalkan si ibunya kerja di luar negeri. Kemudian masalah ekonomi, ya. Kemudian adanya tekanan akademik, beban tugas sekolah yang berat, dan tuntutan untuk berprestasi, misalkan ada tuntutan dari orang tua untuk berprestasi, itu akan menyebabkan stres yang berlebihan. Kemudian pengaruh media sosial, ya, di media sosial anak kadang membandingkan dengan teman-teman lainnya dan akhirnya dapat menurunkan tingkat kepercayaan diri mereka. Berarti kurang percaya diri karena melihat temannya yang lebih atau gimana ya? Kemudian adanya bullying atau cyberbullying, ya, yang terjadi di dunia nyata atau di dunia maya. Ya. Kemudian kurangnya aktivitas fisik, gaya hidup yang tidak aktif, dan kurangnya olahraga dapat meningkatkan risiko depresi dan kecemasan. Kemudian gangguan tidur, ya. Gangguan tidur juga dapat mempengaruhi kesehatan mental dan fisik. Kemudian penggunaan zat, misalkan narkoba, ya, alkohol dapat merusak perkembangan fisik dan mental sosial. Kemudian tekanan sosial, ekspektasi tinggi, perbandingan sosial menurunkan rasa percaya diri dan meningkatkan kecemasan. Untuk tanda-tanda sendiri orang yang mengalami gejala kesehatan mental itu gimana sih Bu? Banyak tandanya. Yang pertama, anak mengalami depresi atau kecemasan yang berlebihan. Sekitar misalkan 2 minggu masih stres, masih depresi, itu perlu penanganannya. Kemudian anak lebih agresif, perilakunya lebih agresif, dikasih nasihat sama orang tuanya langsung marah-marah seperti itu. Kemudian anak menarik diri atau mengisolasi diri, mengisolasi diri, kemudian mengalami gangguan makan, mengalami gangguan tidur, aktivitasnya terganggu, ya, akademiknya juga menurun, ya, kemudian tidak mau bergaul, sama aja dengan menarik diri, ya. Kemudian perasaan tidak bahagia, putus asa atau tidak memiliki harapan, kadang putus asa. Kemudian penyalahgunaan zat, misalkan dengan menggunakan alkohol atau zat yang berbahaya, kemudian ada keinginan untuk karena mungkin dia merasa bingung arahnya kemana. Kadang untuk mengetahui anak seperti itu sangat-sangat sulit, ya. Sangat sulit. Kadang anak yang datang ke ruang BK itu cuma paling 1-2 orang. Nah, untuk mengetahui itu kita menggunakan asesmen disebar, kemudian baru dari situ kita evaluasi kira-kira anak-anak yang membutuhkan penanganan lebih serius baru kita panggil. Untuk menangani anak yang kesehatan mentalnya terganggu kan itu pasti perlunya dukungan ya Bu. Nah, dukungannya kan bisa dari faktor keluarga, teman, sekolah, atau lingkungan di sekitarnya. Nah, itu tuh bentuk dukungannya itu seperti apa sih Bu? Seperti kita buat janji, kalau kita konseling gitu ya, kita buat janji apa yang diceritakan akan dirahasiakan. Kemudian mendengarkan dengan empati dan tidak menghakimi, kemudian memberikan ruang dan waktu yang untuk mereka berbicara dengan nyaman, gitu ya. Menghindari kita mengkritik atau menilainya, gitu ya. Kemudian menunjukkan bahwa mereka percaya dan didukung, ya. Dipercaya dan didukung. Kemudian membantu mereka mengembangkan kemampuan
kemampuan ekspresi diri, tidak memaksa untuk berbicara, kemudian kita tetap tenang, berbagi pengalaman kita hidup atau pengalaman orang lain, kemudian memvalidasi perasaannya dan mencari bantuan profesional. Berarti kalau dari sekolah gitu, dari guru itu kayak konseling individu gitu ya Bu? Itu konseling individu, kemudian dilanjut dengan terapinya. Terus selanjutnya, seberapa penting sih Bu peran guru terhadap memperhatikan kondisi mental anak itu Bu? Iya, guru karena guru adalah orang kedua yang paling dekat dengan siswa, dan akhirnya dia bisa memiliki kesempatan untuk mengamati perubahan perilaku dan emosi siswa. Kemudian sekolah juga kan adalah tempat siswa menghabiskan waktu. Paling banyak menghabiskan waktu selain di rumah, sehingga guru dan sekolah memiliki kesempatan untuk membantu dan memperhatikan kondisi psikologis siswa. Kemudian guru dapat mengidentifikasi masalah siswanya lebih awal dan mengambil tindakan preventif sebelum masalah itu lebih serius. Kemudian sekolah dapat menciptakan lingkungan yang mendukung yang dapat membantu meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan siswa. Oke Bu, selanjutnya ada nggak sih Bu tips gitu kan atau hal kecil yang bisa dilakukan setiap hari untuk kita itu bisa menjaga kesehatan mental kita tetap baik? Seperti yang pertama, meditasi atau relaksasi ya, sekitar 15 menitan, diluangkan dalam sehari 15 menit untuk relaksasi, yaitu tarik nafas seperti itu, kemudian dibuang gitu. Ya, tarik nafas, buang. Tarik nafas yang sederhana ya seperti ini. Tarik nafas, kemudian buang, tarik nafas, buang. Ada lagi banyak sih ininya, banyak apa namanya, ada yang pakai tarik nafasnya 4, 7, 8, tarik nafas 4 kali 4 hitungan, tahan 7 hitungan, kemudian buang 8 hitungan seperti itu. Kemudian praktik rasa syukur atau journaling sebelum tidur ya, kita bersyukur, menulis journaling, bersyukur apa yang kita kita dapatkan, kita syukuri selama hari itu gitu. Ya, minimal 10 rasa syukur lah. Kemudian afirmasi di pagi hari, kemudian olahraga ringan ya, seperti jalan, jogging gitu. Kemudian makan makanan yang sehat dan bergizi, misalkan makan buah, sayur, proteinnya, kemudian susu, kemudian tidur yang cukup. Ya. Tidur yang cukup ya Bu ya. Menjaga kesehatan fisik gitu. Betul, fisiknya juga perlu. Tidur yang cukup. Ini kebanyakan masalah siswa yang sekarang banyak kurang tidur. Karena malamnya begadangnya main game, tidak lupa lupa waktu. Kadang sampai larut malam sampai pagi, akhirnya tidurnya kurang, di sekolahnya juga ngantuk akhirnya. Kemudian luangkan waktu untuk bersosialisasi dengan teman, keluarganya ya, keluarga gitu ya, keluarga atau komunitas. Kemudian gunakan waktu luang untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti menonton film, sedikit aja bersedikit waktu gitu. Kemudian luangkan waktu untuk berkomunikasi dengan orang lain seperti berbicara dengan teman dan keluarga. Kemudian lagi ya, luangkan waktu untuk membuat kita bahagia. Nanti jangan terlalu menyendiri atau mengurung diri ya Bu ya. Kita lanjut yang terakhir ya Bu. Ada nggak Bu pesan atau motivasi buat para pendengar semua tentang menjaga kesehatan mental kita tetap baik atau tetap stabil gitu? Supaya kesehatan mental kita tetap baik dan stabil, kita tidak bisa menghindari dari stres, tapi stres itu harus dikelola dengan baik. Kita harus pandai-pandai mengelola
emosi. Kita pandai-pandai mengelola stres. Wah, keren banget nih teman-teman tips dan pesannya. Semoga pendengar bisa ambil banyak hal positif dari pembahasan yang kita sudah bahas tadi. Dan gak kerasa ya, kita sudah sampai di penghujung acara. Makasih buat teman-teman yang udah stay dari tadi dengerin podcast kita dari awal sampai akhir. Semoga obrolan dan pembahasan kita ini banyak menambah wawasan serta bermanfaat untuk kalian semua. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Ibu Ana yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast sore hari ini. Semoga next time kita bisa ketemu dan ngobrol bareng lagi dengan topik dan pembahasan yang lebih menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam